Sesuatu yang hot. Selamat pagi Nona Levita. Selamat pagi Nona. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kata-kata itu terus terdengar begitu Levi melangkah masuk ke dalam perusahaan. Pagi ini adalah pagi perdana seorang Levita menyandang gelar resmi sebagai seorang CEO dari PS Group, perusahaan milik keluarga Poster. Levita berjalan dengan begitu anggun dan memukau, seolah sedang menampilkan sosoknya sebagai seorang model ternama yang biasa berlenggak-lenggok memperagakan busana. Semua karyawan yang ada di sana nampak tercengang kagum. Bagaimana tidak? Siapa yang menduga kalau mereka akan mempunyai bos yang mantan seorang top model kenamaan? Ditambah lagi dengan rumor yang menyebutkan kalau mantan model bernama Levita Poster mampu memukul mundur para bandit yang ingin menggulingkan kekuasaan Samuel Poster, ayahnya. Membuat semua karyawan yang ada di sana tak sabar untuk menunggu gebrakan dari sang model yang bermulut King Cobra. Selamat pagi Nona Levita. Siapa kan ya wanita dewasa yang akan menjadi sekretaris dari CEO baru di PS Group? Pagi kan ya, bagaimana tidurmu? Nyenyak. Sambil merapikan pakaian, Levi melangkah masuk ke dalam lift diikuti oleh sekretarisnya. Dia lalu menekan tombol ke lantai paling atas di mana ruangannya berada. Meskipun sudah menjadi seorang bos, Levita masih sedikit sungkan untuk meminta Kania melakukan hal-hal seperti ini. Apalagi Kania terlihat lebih tua darinya. Jadi Levi memutuskan untuk tidak menyiksanya dulu. Sangat nyenyak Nona. Terima kasih atas perhatiannya, sahut Kania sopan. Apa kau sudah berkeluarga? Tanya Levi iseng. Menyebut kata keluarga membuat Levi teringat dengan Reinhard. Kekasihnya itu sejak kemarin sibuk berada di ruang operasi. Bahkan sampai pagi ini Levi tak kunjung menerima ucapan selamat karena telah menjabat sebagai seorang CEO. Meski sedikit kecewa, Levi tetap memahami alasan kenapa kekasihnya bersikap seperti itu. Reinhard adalah seorang direktur yang bertanggung jawab terhadap semua rumah sakit yang bernaung di bawah grup Ma. Wajarlah kalau pria itu sedikit lebih sibuk jika dibandingkan dengan kebanyakan dokter yang lainnya. Sudah Nona, suami saya juga bekerja di perusahaan ini. Oh ya? Iya Nona. Levi menganggukkan kepala. Apa kalian sudah mempunyai anak? Belum Nona, kami baru 5 bulan menikah. Jawab Kania seraya tersenyum malu. Ting, pintu lift terbuka, Levi segera keluar dari sana diikuti oleh Kania di belakangnya. Apa parah? Perusuh itu melakukan konspirasi di belakangku? Tanya Levi. Untuk sekarang ini masih belum Nona. Akan tetapi saya yakin setelah ini mereka pasti akan kembali membuat ulah. Jawab Kania kemudian mengambil tablet dari dalam tasnya. Ini rekaman yang tidak sengaja saya ambil saat sedang makan malam bersama suami saya di luar. Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan posisi Anda sekarang. Langkah Levi terhenti, dia segera mengambil tablet dari tangan Kanita sebelum akhirnya membuka knop pintu ruangannya. Oh, jadi mereka? Surprise! Tablet di tangan Levi hampir saja terlepas jika Kania tidak sigap menangkapnya lebih dulu. Wajahnya merah padam, kesal karena ada orang yang berani membuatnya kaget di hari pertamanya bekerja. Apa-apaan kau Kau pikir ini hutan apa? Reinhard yang sedang menyembunyikan wajahnya di belakang buket bunga nampak menahan tawa. Sebelumnya dia sudah bersekongkol dengan Kania kalau dia ingin memberikan kejutan untuk Levi, dan sepertinya kejutan ini berhasil karena suara kekasihnya terdengar begitu kesal. Kania, siapa makhluk berbunga itu? Bagaimana bisa kau membiarkan orang asing masuk ke dalam ruanganku? Tanya Levi heran melihat seseorang yang sedang berdiri di balik buket bunga berukuran besar. Maaf Nona, saya permisi ke kamar kecil dulu. Jawab Kania kemudian buru-buru keluar dari ruangan. Mulut Levi ternganga, baru kali ini dia melihat ada seorang sekretaris berani mengabaikan pertanyaan bosnya. Memikirkan keanehan itu, tiba-tiba saja Levi merasa ada yang tidak beres dengan orang asing ini. Dia kemudian menyeringai satu ide sesaat muncul di pikirannya. Berani membuatku kaget, maka bersiaplah untuk kencing di celana. Jangan kau pikir bisa bersekongkol dengan Kania untuk mengerjaiku ya. Kening Reinhard mengerut saat dia tak mendengar suara apa-apa di dalam sana. Penasaran, dia akhirnya menurunkan buket bunga yang menutupi wajahnya. Dan begitu dia melihat ke arah depan, sebuah wajah dengan ekspresi yang mengerikan muncul di hadapannya. Sontak saja hal itu membuat Reinhard memekik kaget hingga hampir jatuh terjengkang ke belakang. Hahaha, rasakan, memangnya enak kalau dibuat kaget, Ucap Levi sambil tertawa terbahak-bahak. Sayang, apa kau tidak ada cara lain lagi untuk membalas dendam? Tanya Reinhard sambil mengusap dadanya yang sedang berdebar kuat. Hampir saja dia mati jantungan.
Bukannya menjawab, Lepi malah langsung masuk ke pelukan Reinhard. Dia benar-benar sangat merindukan dokter gadungan ini. Sungguh, aku sekarang seorang CEO. Lalu, Reinhard mengelum senyum dengan penuh sayang. Dia menciumi puncak kepala kekasihnya yang tiba-tiba saja bermanja. Aku ingin ucapan selamat, ujar Lepi sambil mengerucutkan bibir. Seperti Reinhard. Kesal karena kekasihnya tidak peka, Lepi langsung melepaskan pelukannya. Dia kemudian duduk di kursi kerjanya, mengabaikan Reinhard yang sedang memandanginya dengan tatapan aneh. Sayang, jangan marah. Pergi sana, mulai hari ini kita putus. Aku tidak sudi mempunyai kekasih yang tidak peka sepertimu. Lebih baik aku mencari pria lain saja yang bisa lebih romantis. Pokoknya mulai sekarang kita tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi, titik. Usir Lepi dengan nada yang sangat ketus. Oke, tidak masalah. Setelah berkata seperti itu, dengan santai Reinhard melenggang pergi dari ruangan Lepi, meninggalkan kekasihnya yang sedang tercengang dengan mulut terbuka lebar. Reinhard setuju untuk berpisah denganku? Ujar Lepi tak percaya. Tidak mungkin, awas saja kau Rein. Berani meninggalkan aku maka kau harus siap kehilangan burungmu. Is, dasar jahat. Kau jahat Reinhard. Tepat ketika Lepi sedang memaki Reinhard, ponselnya bergetar. Sambil bersungut-sungut, Lepi mengambil ponsel dari dalam tas kemudian membaca pesan yang dia terima. Buka laci mejamu, jika terlambat maka jangan salahkan aku kami lari dengan wanita lain. Begitu membaca pesan, cepat-cepat Lepi membuka laci mejanya. Wajahnya yang tadi terlihat kesal langsung berganti dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Di dalam laci ada satu buah kotak berisi gaun berwarna maron, lengkap dengan satu perhiasan berlian di dalamnya. Juga ada sepasang sepatu berwarna senada, yang mana semua itu membuat mata Lepi berkaca-kaca. Reinhard, kau manis sekali, ucap Lepi saat membaca sepusuk surat cinta yang terselip di dalam kotak. Penasaran dengan model gaun yang dipilih oleh kekasihnya, Lepi pun memutuskan untuk mencobanya. Gaun itu adalah jenis gaun malam dengan belahan tinggi di sepanjang lutut hingga pahanya. Gemas dengan kejutan itu, Lepi segera mengambil foto dengan gaya yang sangat menggoda. Dia lalu mengirimkannya pada Reinhard disertai caption yang pastinya akan membuat dokter gadungan itu menjadi gerah. Reinhard yang saat itu sedang mengemudi di jalan raya, hampir saja menabrak pengendara lain begitu membuka pesan yang dikirim oleh Lepi. Tiba-tiba saja ruangan di dalam mobil terasa sangat panas, saat Reinhard melihat sesuatu yang sangat hot, disertai dengan tulisan yang membuatnya menelan ludah. Baby, aku pastikan juniormu akan mengamuk saat bertemu denganku nanti. See you, Mark.